Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaraja. Video hari ini kita akan membahas kembali MotoGP di saat kita akan menyambut MotoGP Mugello yang pastinya akan digelar 10 hari lagi. Tapi tentu saja sebelum itu, Cak, ternyata ada beberapa isu yang sangat hot. Isu yang perlu bisa kesampaian semuanya. Apalagi isunya ini bikin tepuk batuk, bikin penasaran karena ini berkaitan dengan kelangsungan MotoGP di masa depan. Nah, Kang Mas, IWB ingin sedikit membahas kesampaian semuanya tentang bagaimana kondisi MotoGP saat ini. MotoGP sekarang memang tidak bagus bagi para pabrikan Jepang, Cak. Mengingat saat ini pabrikan Jepang dikeroyok, bener-bener dikeroyok, Kang Mas. Banyak banget line up dari Eropa, sementara Jepang hanya 6 motor. Sampai tahu kan semuanya bahwa Honda memiliki 4 motor dan Yamaha hanya 2 motor. Saat ini pun Yamaha bergerak untuk mencari tim satelit bergabung dengan mereka, akan tetapi sepertinya mereka mengalami kesulitan. Dan tentu saja, Cak, dengan kondisi saat ini banyak yang mengatakan bahwa sepertinya kok saat ini nggak fair, Cak WP. Kok koyone saiki MotoGP kok pincang, Kang Mas? Soalnya 16 motor Eropa, sementara Jepang hanya 6 motor, dan ini yang membuat berbagai isu timbul. Apalagi kita tahu bahwa sekarang pengembangan Yamaha sepertinya juga tidak sesuai harapan dari Fabio Quartararo, sehingga Fabio selalu mengkritik. Sampai tahu kan sebelumnya bahwa WP sudah bahas tentang bagaimana kata Fabio, yang mana dikatakan oleh Fabio bahwa apa yang terjadi saat ini, apa yang dilakukan oleh Yamaha, komponen-komponen sudah dites oleh mereka, akan tetapi hasilnya justru mengecewakan Fabio. Makanya Fabio akhirnya memutuskan untuk menggunakan paket 2021, dan tentu saja ini adalah kemunduran. Dan sampai tahu nggak, ternyata Yamaha mencermati masalah ini. Yamaha kecewa, ada kecenderungan mereka kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Fabio, mengingat saat ini mereka sudah investasi yang sangat besar untuk mengembangkan new engine YZR-M1, yang mana mereka menggandeng Marmorini. Ini nggak murah, Cak. Marmorini dan tim itu adalah mereka-mereka yang dibayar mahal oleh Yamaha untuk mengimprove atau menaikkan power dari YZR-M1. Dan dilalah, Cak, justru saat ini dengan engine yang baru, Yamaha kehilangan semua keunggulannya. Yamaha sudah kehilangan keuntungannya, kelebihannya, strong point-nya, yakni cornering speed. Itu dikeluhkan Fabio berkali-kali, Cak. Jadi Fabio mengatakan kita tidak memiliki keunggulan, we have no strength point in the corner. Jadi pada saat masuk tikungan, justru sekarang para pembalap Eropa mendekati, Cak. Ini dikatakan oleh Fabio, dan inilah yang membuat suatu isu yang sangat hot, Cak. Isu yang mengatakan bahwa Yamaha memiliki potensi besar untuk meninggalkan MotoGP. Mereka dikatakan bakal keluar dari MotoGP mengikuti jejak dari Suzuki. Waduh, Kang Mas, mumedasi terancak. Pertanyaannya, benarkah semua isu tersebut? Dan memang, Kang Mas, ketika IWB mengetahui beberapa komentar sampean juga, dan juga beberapa informasi isu yang berkembang tentang Yamaha akan mundur dari MotoGP ini, IWB segera melakukan pengecekan di semua sumber, Cak. Dari beberapa jaringan, IWB coba ngecek apakah betul Yamaha akan mundur dari MotoGP. Karena ini akan menjadi sebuah sejarah tersendiri, mengingat Yamaha tidak pernah sekalipun mundur dari MotoGP. Di tahun-tahun sebelumnya pun, di era 2 tak pun, Yamaha adalah salah satu pabrikan yang sangat konsisten di MotoGP. Entah di GP500 ataupun MotoGP, Yamaha tidak pernah yang namanya mundur, Cak. Kecuali Suzuki. Memang Suzuki, kalau dari kacamata pribadi, salah satu pabrikan yang kadang-kadang naik turun, Kang Mas, ya nggak usah ngomong MotoGP aja lah. Kita ngeliat aja yang penjualan motor ya. Strategi marketingnya Suzuki di Indonesia aja kita tahu, mereka kadang-kadang kalau sudah getol, tapi nggak sungkan-sungkan tiba-tiba produk di-cut atau discontinue. Jadi produk sudah
bagus tiba-tiba tidak diproduksi atau discontinue. Jadi ini adalah suatu hal yang tidak mengejutkan bagi WB kalau Suzuki mundur dan alasan finansial tentunya cukup susah dipercaya oleh semuanya. Isu ini berkembang, sulit dipercaya kalau Yamaha akan mundur dari MotoGP. Jadi dari isu yang berkembang ya, IWB akan garis bawahi ke semuanya. Apa yang membuat Yamaha memutuskan untuk mundur? Isunya demikian. Yang pertama adalah alasan finansial seperti Suzuki. Jadi Cak, dari beberapa rumor yang berkembang di media Spanyol, Italia, dikatakan Yamaha mempertimbangkan untuk mundur dari MotoGP karena yang pertama adalah alasan finansial. Jadi dari isu tersebut berkembang bahwa semenjak Yamaha ditinggalkan Valentino Rossi, ternyata penjualan motor global Yamaha mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kita juga nggak tahu Cak, penurunan signifikan itu berapa karena tidak disebutkan secara angka. Nggak disebut nih kan Mas. Jadi ono penjelasan yang gamblang, hanya dikatakan penjualan Yamaha mengalami penurunan yang sangat signifikan karena sosok dari Valentino Rossi yang sudah nggak ada. Jadi nggak bergabung dengan Yamaha. Makanya jangan kaget kalau kemarin Yamaha akhirnya menggait Valentino Rossi kembali menjadi brand ambassador mereka. Sebuah langkah dan tindakan yang memang rada aneh Cak, karena Rossi kan sudah nggak di Yamaha lagi, apalagi juga Rossi memiliki tim yang mana mereka justru memilih Ducati untuk menjadi gacuan dan senjatanya. Akan tetapi tiba-tiba Yamaha menarik Rossi untuk menjadi brand ambassador. Itu adalah salah satu upaya Yamaha untuk meningkatkan image Yamaha kembali, berharap supaya ada Rossi effect untuk mengkatrol penjualan dari Yamaha. Itu yang pertama Cak. Apakah efektif? Ya kita nggak tahu, masalahnya kan masih baru dan anget pol. Makanya kita lihat saja seperti apa. Itu yang pertama ya, jadi penjualan motor yang turun drastis di global market sehingga secara finansial mereka terkendala. Untuk MotoGP, mengingat MotoGP mahal banget Cak. MotoGP itu mahal banget. Biayanya luar biasa, bisa sampai dengan 500 miliar atau bahkan mungkin lebih. Honda sendiri saja rumornya ya, mereka memiliki alokasi untuk tim mereka HRC kisaran 800 miliar sampai dengan 1 triliun untuk satu musim. Yamaha memang di bawahnya, tapi umurnya nggak jauh dari itu, sehingga inilah yang membuat mereka terpaksa mundur dari MotoGP. Itu yang pertama. Yang kedua, rumor mengatakan, kenapa Yamaha mundur dari MotoGP? Karena performa mereka yang semakin sulit. Performa mereka yang terseok-seok, dan inilah yang membuat prinsipal dari Iwata mempertimbangkan untuk menyudahi MotoGP sementara. Karena kenapa? Secara image, mereka sudah merasakan setelah Fabio Quartararo menjadi pembalap, tidak ada improvisasi signifikan, jadi tidak membantu sama sekali dari penjualan motor, sehingga itu yang membuat akhirnya Yamaha mempertimbangkan mundur dari MotoGP. Termasuk juga image dari Fabio Quartararo dan juga banyaknya keluhan Cak, keluhan dari sisi teknikalnya, kemudian juga dari sisi motornya, yang mana Yamaha sudah mengeluarkan banyak sekali cost besar, tapi impact-nya tidak signifikan. Jadi itulah yang membuat Yamaha terbuka untuk mundur dari MotoGP. Itu isu Kang Mas. Pertanyaannya, benarkah isu itu? Nah, IWB kan nggak gampang Cak untuk percaya dengan isu. IWB kan nggak gampang atau nggak mudah untuk langsung mengatakan, oh ini bener nih. Nggak. Karena IWB berusaha untuk melakukan pengecekan, cross-check silang dari beberapa media luar yang terpercaya. Dan pada akhirnya, sampailah IWB pada statement dari Lin Jarvis. Pasti tahu kan Sopo Jarvis, manajer direktur lah ya bahasanya sebagai bosnya Yamaha MotoGP, akhirnya merespon semua isu tersebut Cak. Jadi Lin Jarvis mengatakan bahwa dia sendiri tidak melihat hilal. Bahasanya tuh no sign sama sekali bahwa Yamaha akan mundur dari MotoGP. Jadi isu ini nggak make sense bagi dia. Jadi isu ini tidak masuk logikanya dia. Ini dikonfirmasi oleh Lin Jarvis yang memberikan statement kepada MotoGP bahwa rumor tersebut tidak benar. Dan berikut kata Lin Jarvis supaya sampai tercerahkan Cak. Sampai intip saja kata Lin Jarvis berikut ini Cak. Aku telah mengikuti spekulasi ini di media dalam beberapa hari terakhir. Isu ini bermunculan di mana-mana. Banyak orang menempatkan masalah ini di atas meja. Tidak dapat disangkal saat ini Yamaha dan Honda sedang bertarung di MotoGP. Ada 16 motor pabrikan Eropa di kelas MotoGP, tapi dari Jepang hanya 6 motor. Honda dan Yamaha berjuang melawan pesaing dari Eropa, khususnya dalam hal performa. Dapat dimengerti jika hal tersebut masuk pertimbangan. Mungkin karena posisi kami yang masih berjuang keras untuk bisa di depan. Di Jerez dan di Le Mans 2023, kami melihat masuknya berita publik terbesar dalam sejarah. Aku tidak bisa berbicara atas nama Honda, tapi aku dapat meyakinkan kamu bahwa aku tidak melihat atau merasakan kurangnya komitmen dari Yamaha, yakni dari manajemen puncak hingga bawah. Pada Grand Prix Jerez, kedua presiden Yamaha Motor Jepang, Yoshihiro Hidaka, menjadi tamu bersama dengan bos Yamaha Eropa, Eric de Sainz. Mereka berdua memegang posisi yang sangat penting dan mendukung balapan dengan sangat bersemangat. Mereka juga menyadari apa yang telah dibawa ke pabrikan Yamaha di masa lalu dan apa yang akan terus dibawanya ke citra kami di masa mendatang.
Aku senang mereka datang ke Harris karena begitulah cara mereka mengalami, melihat, dan menghayati level kita saat ini dari dekat. Mereka juga tahu apa yang kita butuhkan di masa depan. Kami membutuhkan investasi dan perubahan dalam cara kerja kami. Kami berdiskusi dengan baik di Harris. Yes, itu konfirmasi Lin Jarvisnya yang memberikan semacam penegasan bahwa tidak mungkin Yamaha akan mundur dari MotoGP. Jadi dari Lin Jarvis sendiri menegaskan tidak ada tanda-tanda sama sekali. Apalagi bos dari Yamaha pun datang ke Harris, dan ini menjadi bukti bahwa Yamaha sangat serius untuk meraih hasil bagus, dan tidak mungkin tiba-tiba kok mereka malah mundur dari MotoGP. Jadi sepertinya nggak make sense. Itu dikatakan oleh Lin Jarvis, artinya ya kita lihat saja Cak seperti apa, karena kalau sudah bos Yamaha-nya sendiri mengatakan MotoGP maksudnya ya, bahwa ini tidak mungkin, sepertinya kita buang saja mengenai isu ini. Akan tetapi apapun bisa berubah. Kang Mas, yang penting IWB share kesampaian, IWB klarifikasi, bukan klarifikasi sih, IWB memberikan pencerahan, update dari sosok bos Yamaha MotoGP yang memberikan penegasan bahwa tidak mungkin Yamaha akan mundur dari MotoGP karena komitmen mereka sangatlah konsisten, dan harapannya Yamaha akan menginvestasikan lebih besar lagi untuk memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan sekarang. Jadi itu konfirmasi dari Lin Jarvis. Memang nggak mungkin sebenarnya Yamaha akan mundur dari MotoGP. Itu adalah pencerahan IWB yang mungkin teman-teman penasaran. Nah, kemudian Kang Mas, informasi pula yang paling baru dan justru IWB sangat tertarik ingin bahas ke sampean semuanya adalah dari sosok legendaris. Pasti sampean tahu Giacomo Agostini, pembalap yang tak terkalahkan hingga sekarang, karena dulu kan memang ya boleh pembalap itu pada saat bersamaan dia berlaga di kelas 500cc, kemudian berlaga pula di kelas 250cc. Makanya Agostini saat ini masih menjadi pembalap nomor 1 dari MotoGP ya soal record. Sementara yang kedua adalah Valentino Rossi. Dan ternyata Giacomo Agostini juga menyayangkan dengan kondisi MotoGP sekarang yang terlalu banyak elektronik. Agostini menegaskan bahwa dia sebagai pembalap lama sebenarnya cukup sedih ya dengan kondisi saat ini, yang mana pembalap justru tidak bisa mengeluarkan potensinya. Karena insinyur dari MotoGP sendiri menegaskan bahwa MotoGP bike tidak mungkin bisa dikendarai tanpa adanya elektronik. Sangat liar, uncontrollable, tidak mungkin bisa dikontrol kalau tanpa elektronik, intervensi elektronik. IWB sudah membahas buat saya semuanya bagaimana pembalap buka gas, bagaimana pembalap braking, bagaimana pembalap rebah, semuanya ada intervensi elektronik. Semuanya dibantu oleh elektronik. Ketika buka gas pun kan ada traksi kontrol yang akan mencegah ban selip. Bahkan pada saat naik gasnya, keluar tikungan pun sekarang sudah ada aerodinamika yang akan membantu downforce sekuat-kuatnya supaya tidak ngangkat bannya. Jadi sampai bisa membuka gas dengan sangat smooth. Itu dikatakan oleh Petrucci yang sangat kaget ketika jajal GP23 yang katanya sangat smooth seperti motor listrik. Dan ini memberikan gambaran ke kita semuanya bahwa saat ini MotoGP memang luar biasa soal elektronik yang makin canggih dan canggih. Akan tetapi soal tontonan sangat sulit Tontonan bagi kita nggak seru karena duelnya minim banget. Saat ini untuk menyalip sangat sulit karena semuanya almost perfect dan sempurna. Jadi tidak ada ruang sama sekali bagi pembalap untuk overtake gara-gara semuanya nyaris sempurna, tidak ada celah. Itu dikatakan Giacomo Agostini yang menegaskan bahwa saat ini balapan MotoGP sudah terlalu over soal elektronik. Sebagai gambaran kesampaian bagaimana seorang legendaris yang cukup gelisah dengan kondisi MotoGP yang semakin lama semakin meninggalkan core aslinya, yakni duel adu balap. Berikut kata Giacomo Agostini yang diterjemahkan dari MotoGP. Sangat berbeda jauh. Sekarang pastinya lebih aman karena semua dibantu elektronik. Namun, belakangan aku merasa elektronik sudah sedikit menggangguku. Karena menurutku intervensi dan dominasinya terlalu luar biasa. Bahkan aku pernah ngobrol dengan para insinyur pabrikan MotoGP. Mereka berkata, pembalap sekarang tidak mungkin membalap tanpa elektronik. Aku jelas nggak suka dengan fakta ini. Karena jika aku masih membalap, aku ingin akulah yang mengemudikan mesin, bukan sebaliknya. Jadi aku berharap suatu hari nanti mereka akan mengurangi power motor karena tenaga semuanya jadi sulit. Ban, suspensi, rem, karena kalian nunggang motor 300 HP tidak membuat pertunjukan jadi seru. Karena menurutku pertunjukan bagus dibuat oleh para pembalapnya, bukan mesinnya. Saat aku membalap, juga Kenny Roberts, Valentino Rossi atau Biaggi, kami mungkin hanya memiliki motor dengan power 120, 130 atau mungkin hanya 150 horsepower. Tapi race berlangsung dengan seru. Karena pembalap mampu memberikan suguhan mendebarkan. Akibatnya banyak saling adu salib. Sekarang sepertinya berbeda, karena siapapun yang bisa mengatur bannya dengan baik, dialah yang akan menang. Jadi aku pikir mereka perlu mengubah sesuatu agar balapan dikembalikan pada core race sesungguhnya.
Yes, itu kata Agustini, Cak. Dan IWP entah kenapa 1000% setuju mengenai kata Agustini ini. Soalnya memang sekarang ya begitu, Cak. Tanpa elektronik yang perfect sempurna, walaupun secampur skillnya dewa pun tidak mungkin bisa menang di MotoGP. Jadi harus semuanya, Kang Mas. Elektroniknya sempurna, kemudian juga manajemen tire-nya oke, pembalapnya juga oke. Dan walaupun sampai skillnya oke dari pembalapnya, tapi kalau settingan dari elektroniknya kurang pas, ya pasti akan kalah. Jadi itu yang digarisbawahi oleh Agustini yang ternyata cukup prihatin dengan kondisi MotoGP sekarang yang terlalu banyak elektronik. Dan ini juga sebenarnya sudah bukan hal yang baru, Cak. Soalnya Casey Stoner pun juga pernah, Cak, mengatakan bahwa sekarang MotoGP seperti sebuah robot yang mana tidak memberikan ruang pada para pembalap dengan skill yang bertalenta natural pun bergerak. Jadi performanya mereka percuma dengan MotoGP sekarang. Jadi semuanya harus sempurna. Saya perhatikan saja Ducati. Bagaimana pembalap Ducati maju semuanya, padahal kalau kita lihat skill ridernya mungkin dibandingkan dengan pembalap lainnya yang non Ducati bisa saja belum tentu mereka lebih bagus dibandingkan dengan yang non Ducati. Jadi karena motornya sempurna, motornya semuanya elektroniknya sempurna karena pengalaman dari Magneti Marelli. Jadi saya harus tahu bahwa Ducati ini memiliki pengalaman lebih lama dibandingkan dengan tim lainnya. Karena dari pertama di MotoGP, Ducati sudah menggunakan ECU Magneti Marelli. Sementara pembalap lainnya atau tim lainnya maksudnya ya, baru menggunakan Magneti Marelli di tahun 2015 setelah adanya single ECU atau Ununified Software ya. Jadi ini yang membuat kita jadi berpikir, kayaknya Giacomo bener deh ya, karena kita lihat saat ini sudah sangat pincang, semuanya perfect sempurna, settingan sempurna, ban sempurna, selesai. Tapi kalau zaman dulu, jangan harap, karena manajemen tire sangat susah, Cak. Mengingat elektronik yang minim, sehingga benar-benar pembalap harus betul-betul memiliki kemampuan untuk membuka gas dengan presisi, braking dengan tepat, karena elektroniknya sangat minim, sehingga manajemen tire harus betul-betul keluar dari diri sendiri. Kalau sekarang kan enggak, sempurna elektroniknya, sangat terbuka sampai menang. Itu dikatakan oleh Giacomo Agostini, Cak. Sekarang Saman komen, kira-kira Saman setuju nggak? Jadi gitu aja sih informasi buat Saman semuanya tentang MotoGP terbaru yang dikatakan bahwa Yamaha akan mundur dari MotoGP menyusul Suzuki. Ini adalah sebuah isu yang hot, tapi dibantah dengan keras oleh bos dari MotoGP Yamaha, yakni Lin Jarvis ya. Jadi semoga saja ini memberikan pencerahan ke Saman semuanya, Kang Mas. Termasuk juga bagaimana kritikan dari Giacomo Agostini yang mana sekarang elektronik dari MotoGP sudah semakin luar biasa karena porsinya sekarang ini sudah 80% menjadi dominasi. Porsi dari kemenangan sebuah race saat ini didominasi oleh elektronik yang sempurna. 80% elektronik, sisanya adalah pembalap itu sendiri. Makanya ini harusnya dibalik ya, ke depan elektronik dikurangin, powernya dikurangin, winglet dibuang semuanya, biarkanlah natural semuanya. Dan kemudian biarkanlah kita melihat adu salib senggol-senggolan yang seru seperti masa lalu, seperti era Max Biaggi, Valentino Rossi, seperti era Casey Stoner, seperti era Mike Doohan, ya era-era lama yang memang lebih seru dari kacamata pribadi, soalnya ban bisa goyang dombreca. Itu yang menjadi penegasan dari Giacomo Agostini. Semoga mencerahkan semuanya, dan seperti biasa kalau sama suka video ini like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sama sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendos.